Pancasila itu bukan sekedar lambang. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdapat 5 sila yang berisikan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau menurut saya, Pancasila sebagai dasar negara itu adalah karena kita warga negara Indonesia, jadi kita memiliki tujuan untuk hidup di Indonesia, negara Indonesia ini tuh mengikuti aturan dari dasar negara Pancasila sendiri. Jadi kalau misalnya Pancasila terdiri dari 5 poin-poin itu, kita dapat mengikuti aturan tersebut supaya hidup kita tuh lebih bisa damai dengan orang lain, terus bisa saling bekerja sama, kurang lebih mungkin kayak gitu. Itu Pancasila merupakan dasar atau sumber ya suatu pemikiran dari perilaku atau tingkah laku masyarakat kita, masyarakat Indonesia ya terlebih ya. Karena kalau secara nggak langsung kita lihat, walaupun kita sudah termasuk masyarakat modern, tapi kita masih mengamali dari poin-poin yang ada dari Pancasila seperti ya kita memiliki ketoleransian dari umat beragama yang merupakan salah satu dari sila Pancasila, dan kita memiliki hukum untuk keadilan, salah satu juga dari Pancasila, keadilan, dan kita persatuan untuk Indonesia seperti salah satu sila kita dari Pancasila gitu. Sebagai dasar negara ya, menurut saya Pancasila itu sebagai dasar negara kan berarti undang-undang dasar dan juga beberapa peraturan lainnya itu mengikuti alur Pancasila ya, yang otomatis di mana pandangannya itu ya memang Pancasila. Nah, menurut saya Pancasila itu adalah norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan sih Kak. Jadi kayak isi-isi Pancasila itu sudah menjadi inti dari norma hukum yang seharusnya berlaku. Nah, kita pun sebagai generasi muda tidak hanya mengenal Pancasila sebagai dasar negara, tapi juga bagaimana norma hukum ini dijalankan gitu. Ada beberapa hal yang sudah sesuai seperti yang nomor 3, poin ketiga yang persatuan Indonesia. Itu kalau menurut saya kan biasanya kalau sosial media itu dari bagian Indonesia mana saja gitu, kayak dari bagian timur, barat, atau bahkan dengan jam yang berbeda gitu. Jadi menurut saya penggunaan sosial media ini sangat membantu kita dalam berkomunikasi dan mencari teman dari berbagai negara, berbagai bagian di Indonesia. Dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi ini kan semakin canggih, kita semakin mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar ya. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif, dan itu saya merasa selalu beriringan ya. Contohnya kita dapat mudah mencari informasi yang pengen kita tahu, isu-isu terkini, berita-berita viral ya zaman sekarang tuh gampang banget untuk diakses. Di sisi lain juga ada dampak negatif yang terjadi sama kita, misalnya kayak kita lupa produk-produk dalam negeri, kita terlalu membanggakan produk-produk luar negeri, barang-barang branded dari luar, yang seakan-akan itu punya value lebih ketika memiliki barang tersebut gitu. Itu salah satu dampak negatifnya juga, dan juga ketika kita belum bijak menggunakan media sosial itu kayaknya menjadi bumerang ya untuk saat ini gitu, Kak. Ya, saya menggunakan media sosial, berbagai media sosial yang saya gunakan, itu saya gunakan biasanya untuk berbicara dengan teman saya, kayak menanyakan kondisi atau tentang pekerjaan seperti kuliah, dan biasanya selain itu bisa untuk menunjukkan kayak apa yang sedang saya lakukan bersama teman-teman saya, kemudian juga bisa untuk menunjukkan kayak berkenalan dengan orang lain, dan bisa mungkin lebih menambah teman, kurang lebih kondisi saya. Untuk jawaban saya itu pastilah ya kita menggunakan sosial media di zaman sekarang, karena ya baik lagi kalau apalagi saya di dalam dunia kerja itu lebih banyak kita mendapatkan klien-klien itu dari sosial media, kita kayak showing, apa kelebihan dari barang dari kantor kita, dari brand kita tampilkan, kita endorse atau kita promote lah ya seperti itu. Nah, kan itu jadi salah satu faktor juga. Nah, untuk penggunaan sosial medianya itu sih, selain untuk penggunaan pekerjaan tadi, sama seperti hari ini, kita juga ngelihat berita-berita tertentu seperti info yang tadi sore sepertinya saya dapatkan bahwasanya Pak Jokowi sudah menginformasikan bahwa masker itu tidak diperlukan di ruangan di bagian luar ya, di ruang terbuka lah gitu. Nah, itu kan salah satu dari penggunaan sosial media yang baik lah ya gitu.
Biasanya dari perkuliahan sih, kalau misalnya kan perkuliahan itu dari banyak orang juga kan. Nah, kalau misalnya salah satunya itu bisa kenalan lebih banyak lewat aplikasi Twitter ya. Jadi biasanya itu saya kenalan sama orang lain situ yang misalnya emang udah di universitas yang sama, itu kita kenalan dan ternyata dari beda-beda bagian Indonesia, dan ternyata kita kenalan, ternyata kita bisa berteman dan bisa saling tukeran kayak informasi atau kayak materi yang belum pernah kita pelajari, kayak gitu sih kalau dari saya. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang bukan daerah kita, mungkin kita bisa minta bantuan mereka supaya belajar bahasa daerah mereka, supaya lebih tahu, supaya pas kita ke daerah mereka itu kita nggak tahu banget gitu. Jadi seenggaknya kita tahu apa yang biasanya ada mereka lakukan di sana, dan seperti apa dalam kita yang harus kita lakukan di sana, kayak gitu. Pribadi saya merasa sudah menerapkan Pancasila ya dalam hal bersosial media. Mungkin terutama pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana saya beretika dalam bersosial media, bagaimana saya menghargai hak-hak orang lain, bagaimana saya bersikap adil pada pandangan orang lain, tidak menyebarkan berita-berita yang belum valid gitu kan, dan juga tidak mengganggu hak orang lain. Yang saya yakini bahwa saya memang memiliki hak untuk apapun, untuk berbicara, untuk memposting, untuk hal apapun gitu. Tapi hak saya berbicara, hak saya berkomentar pun dibatasi dengan hak orang lain berkomentar dan juga berbicara gitu, Kak. Jadi kalau misalnya dalam penggunaan penggunaan media sosial ini, biasanya upayanya itu ya kita lebih bijak aja, kayak lebih apa ya, karena kan kita ini negara Indonesia. Kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang buat keributan di luar, kan jadinya yang malu juga satu negara gitu, karena itu dari bahasa kita, bahasa ibu kita gitu. Jadi kayak lebih baik kita bertingkah laku yang sopan dan lebih bisa bijak aja dalam menggunakan media sosial supaya tidak mempermalukan nama Indonesia. Karena ini menyangkut ke orang lain ya, lebih ke orang lain. Nah, kita sebagai pemuda itu harus melek terhadap apa yang sedang tren sekarang, dan kita coba implementasikan nilai Pancasila itu ke dalam konten-konten yang kita buat. Contoh misalkan karena sekarang sedang tren naik sekali TikTok, Reels dan segala macam. Kenapa kita coba untuk membuat short video tentang sila kedua, misalkan untuk kemanusiaan adil dan beradab. Kita naikkan info-info berita-berita tentang kayak misalnya ada rapat dari kampus atau seperti yang lainnya lah, seperti itu Kak, kurang lebih seperti itu. Responden berjumlah 31 individu yang berasal dari institusi yang beragam, mulai dari siswa SMA hingga mahasiswa aktif perguruan tinggi, dan yang paling mendominasi adalah mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Pada pernyataan 1, mayoritas responden menunjukkan sikap sangat setuju mengenai pernyataan bahwa Pancasila merupakan dasar pandangan hidup dari bangsa Indonesia. Pada pernyataan yang kedua, mayoritas responden menunjukkan sikap sangat setuju mengenai pernyataan bahwa Pancasila wajib dijaga dan dilestarikan. Pada pernyataan yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa responden selalu taat dan patuh dalam mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan hasil yang beragam. Sebanyak 15 orang setuju, 9 orang agak setuju, dan 8 orang sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan responden terkadang patuh, namun terkadang juga melanggar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, mereka juga sadar bahwa implementasi nilai Pancasila merupakan sebuah keharusan, karena Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pada pernyataan 4, menunjukkan hasil yang beragam. Namun, responden mayoritas menjawab agak setuju, menunjukkan bahwa terkadang para responden tidak menjunjung tinggi persatuan dan juga kesatuan dalam Pancasila, sehingga sering terjadi ketegangan antar individu yang mencoreng nilai persatuan dan juga kesatuan. Pada pernyataan 5, didapatkan bahwa responden setuju bahwa mereka menggunakan media sosial dengan bijak. Namun, terdapat beberapa responden yang agak setuju. Hal tersebut menandakan masih terdapat keraguan beberapa responden dalam menggunakan sosial media dengan bijak. Kemungkinan terkadang mereka lupa untuk menerapkan nilai Pancasila dalam menggunakan sosial media. Pada pernyataan yang ke-6, mayoritas responden sangat setuju bahwa Pancasila berpotensi untuk menjadi sarana alat pemersatu untuk mendorong pemanfaatan sosial media ke arah yang lebih positif. Hanya sedikit saja responden yang pesimis akan hal tersebut. Berdasarkan hasil survei yang didapat dari ketiga metode, dapat disimpulkan rata-rata responden maupun narasumber memahami bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila masih relevan dan masih diterapkan sampai saat ini seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hampir semua responden dan juga narasumber menggunakan media sosial atau sosial media untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun masih ada sebagian masyarakat yang berperilaku menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, seperti kurang bijak dalam menggunakan fasilitas tersebut, sehingga tidak heran sering terjadi kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di sosial media yang membuat perpecahan antar sesama.
Melalui kesadaran responden akan nilai-nilai Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, diharapkan masyarakat menjadi bijak dalam menggunakan sosial media.